Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dewi Dalena, mengajar bidang studi kimia kelas 10 IPA 1 sampai dengan 10 IPA 4. Pertama-tama Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi SMA Negeri 3 yang diterima melalui 4 jalur, mungkin digabung jalur donasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi semua berada di kelas 10 IPA 1 sampai dengan 10 IPA 4. Ibu ucapkan selamat datang, walaupun kita belajarnya melalui online, tetapi kalian benar-benar harus tetap mengikuti semua pelajaran yang diberikan oleh semua guru. Mudah-mudahan kalian dari kelas 10 IPA 1 sampai dengan 10 IPA 4 akan menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, bagi nusa dan bangsa. Baiklah, untuk hari ini kita cuma perkenalan aja ya. Untuk materi kimia berikutnya ya, kita selalu nanti setiap hari, jadwal Ibu setiap hari Selasa dan hari Rabu ya. Nah, mudah-mudahan kalian siswa, walaupun dalam masa pandemi ini ya, kita tetap belajar serius ya. Jadi untuk penilaiannya Ibu lihat dari absensi kehadiran ya, kemudian selalu harus mengerjakan tugas, kemudian ulangan harian dan ulangan semester. Jadi untuk anak kelas 10 IPA 1 dengan 10 IPA 4 itu harus serius belajarnya. Karena kalian sudah memilih jurusan IPA. Nah, kalau memilih jurusan IPA berarti kalian harus konsekuen belajarnya ya. Jadi untuk menuju perguruan tinggi dengan tanpa tes, tentunya semua impian kalian semua ya. Syaratnya ada yaitu pelajaran khusus IPA dan ditambah pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi Ibu jabarkan lagi, kalau pelajaran IPA itu adalah pelajaran kimia, pelajaran fisika, pelajaran biologi, pelajaran matematik, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, itu yang kalian harus benar-benar pahami ya. Kalau 6 pelajaran ini bagus semua, baik semua ya, maka untuk menuju perguruan tinggi tanpa tes itu tidak diragukan lagi ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, mudah-mudahan yang Ibu harapkan di sini untuk siswa-siswi SMA Negeri 3 Bandar Lampung tahun ajaran 2021-2022 ya, aktif mengikuti semua pelajaran ya. Jadi kalau tidak salah ada 13 pelajaran atau 14 pelajaran. Semua harus diaktif ya, baik kehadiran, kemudian membuat tugas, ikut ulangan harian, kemudian semester ya. Nilai untuk nilai kimia KKM-nya itu adalah 75. Berarti nilainya besar 75 itu. Kalau zaman saya sekolah itu paling besar nilainya 65, 70. Sekarang KKM-nya, ketuntasan minimalnya adalah 75. Nah, kalau nilainya 75 berarti tidak ada poin kalian. Ya, poinnya 0. Ya. Yang dilihat itu adalah nilai yang dari 75 ke atas. Contohnya, nilai kalian di rapot misalnya 85, berarti ada selisihnya 10. Ya. Kalau misalnya nilainya 100, berarti selisihnya 25. Jadi, untuk nilai rentangannya adalah dari nilai 1 sampai dengan 100. Kalau pelajaran kimia, ya, menurut
masyarakat bahwa pelajaran itu susah. Sebenarnya tidak susah kalau kita aktif mengikuti pelajaran tersebut. Kalau minggu ini masuk, minggu depan nggak masuk. Karena semua pelajaran itu dari minggu per minggu ada kaitannya, Nak. Ya, jadi bukan semerta-merta tiba-tiba kalian nggak pernah masuk, terus tuh tiba-tiba bisa. Itu nggak bisa. Jadi, Ibu harapkan untuk siswa-siswi SMA Negeri 3, ya, belajarlah dengan tekun, walaupun pandemi ini masih berlangsung, ya, kalau sekarang adalah PPKM darurat. Berarti kalau dalam keadaan darurat adalah keadaan genting. Jadi, kalau seandainya kalian tidak penting benar, jangan keluar, Nak. Belajar aja di rumah. Kalau seandainya kalian tidak punya Android, HP Android, atau kalian di rumahnya tidak ada WiFi sehingga tidak ada kuota, sekolah menyediakan. Jadi kalian silakan ke sekolah. Ya. Di sekolah meminjamkan tab, tapi tab itu harus dirawat. Tidak boleh hilang, ya, tidak boleh rusak. Karena tab itu dipinjamkan adalah tujuannya untuk belajar. Jadi tidak ada istilahnya tidak belajar. Ya. Kalau seandainya di rumahnya tidak ada WiFi, ke sekolah, ya, sekolah akan menyediakan ruangan untuk kalian belajar. Jadi menggunakan WiFi sekolah. Jadi tidak ada alasan lagi bagi anak-anakku sekalian tidak belajar. Ya. Nah, selanjutnya, ya, ini udah komit kami dengan kepala sekolah, guru BK, dan guru-guru yang mengajar bahwa setiap bulan kalian itu dievaluasi. Ya. Jadi nanti Ibu akan evaluasi siapa yang rajin, siapa yang tidak rajin, karena mulai tahun ini akan diperketat. Karena kita nggak tahu, ya, pandemi ini sampai kapan kita tidak tahu. Ya. Apakah pandemi ini tambah meningkat atau menurun drastis? Yang kita harapkan pandemi ini menurun drastis, ya, sehingga kita bisa tatap muka, ya, walaupun tatap mukanya tidak maksimal. Ya. Kalau Ibu lebih senang ngajarnya tatap muka, Nak. Ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat secara langsung bagaimana penjelasan dari saya. Ya, kalau melalui seperti rekaman seperti ini, ya, kurang mungkin yang belajar sendiri, kemudian menekuni sendiri, itu bisa nyambung. Tapi kalau misalnya memang malas belajar, kemudian di rumahnya juga tidak ada WiFi, tidak ada kuota, ya tapi ya itu, Nak, konsekuensinya nanti adalah tidak naik. Jadi guru-guru semua bidang studi akan melaporkan, akan memberikan catatan. Ya, siapa siswa yang tidak pernah masuk, siapa siswa yang tidak pernah membuat tugas, siapa siswa yang tidak pernah ikut ulangan, dan siapa siswa yang tidak ikut semester. Ya. Jadi kita nanti guru bidang studi masing-masing akan membuat laporan ke wali kelasnya masing-masing. Kemudian wali kelasnya lapor ke BK. Kemudian ada pemanggilan. Selanjutnya pemanggilan 1, 2, 3 tidak diabaikan, kita nanti home visit. Jadi ke rumah siswanya masing-masing. Ya, jadi pihak sekolah akan bertanya, kenapa siswa ini tidak masuk sekolah? Ya, dalam artian belajar jarak jauh. Ya. Jadi kalau misalnya memang tidak ada kuota, ya sekolah nanti menyediakan. Kalian boleh ke sekolah, ya. Tetapi nanti lapor sama wali kelasnya. Ya, karena wali kelasnya akan menjadwal, ya. Dalam PPKM darurat ini, ya, kita tidak boleh berkerumun.
Tidak boleh rame-rame, ya. Jadi kalian lapor dengan wali kelas, ya. Jadi wali kelas yang akan menjadwalkannya, ya. Jadi ini bukan hanya pelajaran kimia, berlaku untuk semua pelajaran. Kalau seandainya anak-anakku sekalian ini akan menjadi manusia yang terpilih. Dalam artian manusia yang akan sukses ke depannya. Ya. Baiklah, untuk perkenalan materi pelajaran kimia mungkin di SMP sudah diajarkan, Nak. Ya, secara tidak langsung sudah diajarkan di materi biologi. Ya. Jadi Ibu contohkan misalnya ciri-ciri semua makhluk hidup itu akan hidup. Ya. Apa aja? Yang pertama, kita butuh makan. Gitu kan? Makanan itu adalah zat-zat kimia. Yang kedua, kita perlu air. Air adalah zat kimia. Apa rumusnya, Nak? Ingat nggak? Yaitu H2. Selanjutnya, kita perlu udara. Ya. Kalau tidak ada udara, maka lama-lama kita lemas, kemudian menimbulkan kematian. Yang berikutnya adalah reproduksi. Ya. Nah, secara tidak langsung, waktu SMP kita udah diajarkan materi kimia. Ya. Jadi, mudah-mudahan setelah kalian SMA, kalian dapat pelajaran khusus kimia, kalian tahu bahwa tanpa kimia, makhluk hidup di dunia ini tidak akan bisa hidup. Ya, contohnya adalah kebutuhan oksigen. Jadi kalau tidak ada oksigen, tidak ada CO2, makhluk hidup di dunia ini tidak bakal hidup. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, ya, kesehatan lahir, kesehatan batin, ya mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak pintar dan pemimpin masa depan. Ya, baiklah Nak, untuk hari ini Ibu akan memperkenalkan, ya, atau memberitahu materi pelajaran kimia yang akan diajarkan pada semester 1 ini. Yaitu yang pertama adalah hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, metode ilmiah, kemudian yang berikutnya adalah keselamatan kerja di laboratorium. Nah, dalam materi ini ya Ibu ambil waktu 2 minggu. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah subbab yang pertama, hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya metode ilmiah, itu kita jadikan 1. Kemudian yang kedua adalah keselamatan kerja di laboratorium. Yang kemudian bab kedua adalah materi struktur atom. Ya, struktur atom, struktur berarti susunan. Jadi susunan tentang atom. Nah, itu ada 3 subbab. Yang pertama adalah partikel dasar penyusun atom. Yang berikutnya adalah nomor atom, nomor massa, isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Selanjutnya masih bab kedua, yaitu judul yang ketiga, subbab yang ketiga adalah perkembangan teori atom, konfigurasi elektron, dan mekanika kuantum. Nah, itu bab yang kedua. Selanjutnya, bab yang ketiga adalah sistem periodik unsur. Nah, pada sistem periodik unsur di sini ada 2 judul yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perkembangan sistem periodik unsur. Kemudian yang kedua, sifat-sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Nah, itu bab yang ketiga. Nah, nanti setelah bab 1, bab 2, bab 3, maka kita adakan mid semester, ya.
Jadi setiap bab mungkin nanti ada tugas atau ada ulangan harian. Nah, selanjutnya bab keempat adalah ikatan kimia. Nah, pada ikatan kimia di sini ada 2 judul. Yang pertama adalah terbentuknya ikatan kimia. Yang kedua, macam-macam ikatan kimia. Nah, untuk macam-macam ikatan kimia di sini mungkin ada beberapa ikatan yang akan dipelajari, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini ada 4 macam atau 5, dibagi 5. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan kovalen polar dan non-polar. Jadi untuk bab 4 ini ceritanya panjang. Baiklah, untuk bab 5 adalah bentuk molekul dan gaya antar molekul. Nah, untuk bentuk molekul dan gaya antar molekul, di sini ada 2 judul. Yang pertama adalah berbagai bentuk molekul. Yang kedua adalah gaya antar molekul. Nah, jadi untuk pelajaran kimia di semester 1 ini ada 5 bab. Ya. Jadi kalau buku yang kalian gunakan terserah, ya, bukunya judul apa aja terserah, ya. Nanti mungkin setelah PKM darurat, ya, kalian diperbolehkan satu persatu ke sekolah, ya, per kelas maksud ibu, ya, yang akan dipandu oleh wali kelasnya masing-masing, yaitu untuk mengambil buku meminjam buku, bukan mengambil, meminjam buku di perpustakaan, dan buku itu harus dirawat, harus dijaga, ya, dan itu akan dipinjamkan, ada yang bukunya tenggang waktunya 1 tahun, ada yang 6 bulan, ya. Jadi kalau bukunya 6 bulan, ada buku semester 1 dan ada buku semester 2. Nah, jadi untuk anak-anakku sekalian semua, mudah-mudahan semua pelajaran bisa kalian ikuti semua, ya. Karena walaupun kita pada masa pandemi, Ibu tadi ngomong bahwa kita dipantau, ya. Jadi anak-anakku semua dipantau, ya. Kemudian dilaporkan kepada orang tuanya, karena nanti semua wali kelas akan meminta nomor HP siswa dan nomor HP orang tua. Jadi kalau seandainya nanti kalian jarang masuk classroom, ya, maka langsung wali kelasnya akan menelpon atau akan memanggil kalian, ya, untuk sekolah ingin tahu apa kesulitannya, mengapa dia tidak belajar, ya. Jadi itulah perkenalan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian siap semua untuk belajar semua pelajaran, ya, bukan hanya pelajaran kimia, ya. Jadi semua pelajaran harus diikutin. Jadi kita harus siap, ya. Karena enak nak sekarang ini nak, ya. Cuman gurunya yang bingung, ya. Cara mengajarnya, strateginya bagaimana supaya siswanya bisa langsung menangkap pelajaran, ya. Dan juga waktu belajarnya cuman 60 menit, 1 jam. Ya. Untuk pelajaran kimia khususnya, ya, harus benar-benar kalian perhatikan. Ya. Semua buku bisa digunakan, judulnya apa aja, ya, asalkan kurikulum 2013, ya. Jadi kalian cari di perpustakaan nantinya, atau kalian mau beli di toko buku mana aja, silakan.
Dan juga untuk pelajaran kimia itu harus ada yang namanya sistem periodik unsur. Nah, itu harus dibeli, Nak. Ya. Harganya sekitar antara 15.000 sampai 20.000 kalau dulu. Nggak tahu kalau sekarang. Nah, karena itu digunakan sampai dengan perguruan tinggi, ya, maka kalian belinya yang plastik, Nak, yang dari plastik. Kalau dari kertas kan cepat sobek, ya. Nah, kalau memang sudah ada dari kertas, kalian buat dilaminating, ya. Jadi bahannya tidak mudah robek, ya. Jadi itulah perkenalan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian sukses, ya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, ya. Apalagi yang berprestasi, tunjukkan prestasi kalian, ya. Jadi untuk masa pandemi ini mudah-mudahan cepat berlalu, ya, kita bisa nanti langsung tatap muka, walaupun tatap mukanya terbatas juga. Nah, baiklah, mungkin setiap pertemuan nanti kita ada tugas, ya, tugas itu nanti kalian kirim aja melalui online, ya, jadi melalui daring juga, tugas itu diserahkan, nanti langsung Ibu kasih nilai, ya. Jadi untuk materi yang pertama yaitu hakikat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari dan metode ilmiah, ya mungkin nanti bertahap, ya. Kita lihat di YouTube aja dulu, ya, silakan tonton di YouTube, nanti YouTube-nya Ibu berikan ke kalian, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan pertemuan berikutnya kalau seandainya ada yang belum paham, ya, nanti kalian langsung bertanya di GCR, ya. Jadi silakan bergabung untuk kelas 10 IPA 1 sampai dengan 10 IPA 4 bergabung di GCR. Jadi kita ngobrolnya di GCR, ya. Tapi jadi kalian harus mohon maklum adanya. Beginilah Indonesia pada saat ini, ya. Jadi kalau kita ceritakan, mungkin sudah 2 tahun ini kita mengalami belajar seperti ini, ya, belajar daring, tidak langsung ketemu gurunya, gurunya tidak langsung ketemu siswanya. Tapi walaupun demikian, kalian harus tetap semangat. Tunjukkan prestasi kalian, ya. Waktu belajar kalian adalah dari jam 7.15 sampai dengan jam 12. Ya, jadi waktunya sedikit. Nah, dari jam 12 sampai dengan malam itulah yang kalian olah sendiri untuk belajar sendiri. Ya, jadi belajar mandiri, ya. Jadi secara tidak langsung kita ambil hikmahnya aja pada masa pandemi ini, ya, kita sudah mulai belajar di perguruan tinggi. Nah, kalau di perguruan tinggi seperti ini, Nak, mungkin, ya. Jadi dosennya memberi tugas, kalian sendiri yang belajar, ya. Ditantang seperti itu. Jadi nanti kalau sudah di perguruan tinggi sudah tidak ada masalah, ya. Jadi itu aja untuk hari ini, ya. Nanti Ibu kalian saksikan, Ibu kirim YouTube untuk materi hakikat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari dan metode ilmiah, ya. Itu saja Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.